Selamat datang di Warlock Indonesia, channel yang membahas dunia militer dan alutsista. Serius seperlunya, santai secukupnya. Siapin kopi, rokok, dan cemilan. Dan kita mulai. Hari ini kita tidak membahas mimpi, tidak membahas wacana, dan tidak membahas janji yang menguap setelah konferensi pers. Hari ini kita akan membahas alutsista yang akan dan berpotensi datang ke Indonesia pada tahun 2026, yang sebagian sudah di depan mata dan sebagian lagi membuat tetangga mulai rajin cek Google Maps. Salah satu alutsista yang akan datang tahun ini adalah KRI Canopus. Kapal yang dijadwalkan hadir bukan untuk pamer otot, tapi untuk memastikan laut tidak berbohong. KRI Canopus adalah kapal misi khusus hidrooseanografi. Tugasnya memetakan dasar laut, menjaga jalur pelayaran tetap aman, dan memastikan kapal tempur lain tidak nyasar seperti hubungan yang katanya serius, tapi arahnya kemana juga nggak jelas. Panjangnya sekitar 105 meter, mampu beroperasi hingga 60 hari di laut, dan membawa teknologi autonomous underwater vehicle, remotely operated vehicle, serta unmanned aerial vehicle. Lengkap, rapi, dan kerja senyap. Ini tipe kapal yang kelihatannya tenang, tapi tanpa dia banyak rencana besar cuman jadi asumsi. Mirip mantan yang dulu dianggap biasa, baru terasa penting setelah hilang. KRI Canopus tidak mencari sorotan, tapi tanpa kapal ini yang lain bisa salah langkah dan laut tidak pernah memaafkan kesalahan. Alutsista lain yang akan datang pada tahun ini adalah KRI Prabu Siliwangi. Kapal PPA batch kedua saudara dari KRI Brawijaya datang bukan untuk numpang lewat. Panjangnya 143 meter, bobot penuh 6.270 ton. Kecepatan maksimal 32 knot. Kapal ini jelas bukan tipe yang suka mikir terlalu lama. Kalau laut itu medan debat, kapal ini langsung naik podium. Di atas geladak terpasang meriam 127 mm. Di sistem tempurnya ada rudal permukaan ke udara Aster, rudal anti kapal, dan torpedo. Lengkap tanpa basa-basi. Semua dikendalikan oleh radar AESA Leonardo Kronos, radar yang mendeteksi ancaman lebih cepat dari perasaan tidak enak saat pesan dibaca tapi tidak dibalas. Kapal ini adalah kapal canggih. Kapal yang kalau dibandingkan dengan kapal Maharaja Lela, itu adalah penghinaan besar bagi kapal ini. Bukan karena yang lain buruk, tapi karena kelasnya sudah beda ruang tunggu. KRI Prabu Siliwangi hadir bukan untuk dipuji, tapi untuk membuat pihak seberang berpikir dua kali. Berikutnya, Rafale gelombang kedua hadir 3 unit kursi tunggal, menyusul 3 Rafale B berkursi ganda yang sudah lebih dulu tiba di Indonesia. Konfigurasi kursi tunggal berarti fokus, terbang, mengunci, menyelesaikan urusan. Tanpa banyak bicara, Rafale dibekali radar AESA-RBE-2 dan dipasangkan dengan rudal Meteor. Rudal jarak jauh yang kalau dilepaskan bukan cuma target yang berpikir ulang, bahkan kultivator di ranah Nirvana Cleanser pun akan hancur jika terkena rudal ini. Lanjut, ITBM 600-kan batch 2 yang akan datang dengan jangkauan hingga 280 km. Jarak yang dipeta terlihat seperti lingkaran kecil, tapi di kepala lawan itu alarm yang bunyinya tidak bisa dimatikan. Rudal ini bukan tipe yang minta izin. Sekali dilepas, dia meluncur lurus tanpa peduli status hubungan atau perasaan siapapun. Dan ya, dia bisa menjangkau titik-titik panas yang biasanya cuma berani panas di konferensi pers. Dengan jangkauan segitu, beberapa orang mulai sadar bahwa jarak aman itu mitos. Seperti bilang, tenang, kita cuma temenan. Padahal semua orang tahu akhirnya tetap ribet kalau ITBM 600-kan ini diluncurkan. Bukan cuman pertahanan yang mikir ulang,
jamban-jamban tok dalang pun hancur. Sehancur hati kalian saat diputusin mantan tanpa penjelasan. Batch kedua ini datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan dengan sopan bahwa ada sistem senjata yang tidak perlu teriak karena kehadirannya saja sudah cukup bikin sunyi. Berikutnya, Bayraktar Akinci TB3 dan Anka menyusul satu unit Anka yang sudah tiba tahun lalu. Bukan pajangan, tapi pengintai diam dan mematikan. Bayraktar Akinci, badan besar, sensor lengkap, mengintai lama sebelum muncul tepat sasaran. TB3, lebih gesit lincah, muncul tiba-tiba, pergi tanpa pamit, tapi semua gerakan tercatat rapi. Anka, yang sudah adaptasi di langit Nusantara, kini berpotensi ditemani unit tambahan. Kalem, konsisten, patroli panjang, bikin lawan mikir dua kali. Oke, itu tadi beberapa alutsista yang akan dan berpotensi hadir di Indonesia tahun ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum disebut satu persatu, bukan karena lupa, tapi takut ada yang kesal ujung-ujungnya malah bahas ekonomi, padahal niatnya cuma lihat kapal dan pesawat keren. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Tenang, langganan di sini nggak bikin kantong bolong dan nggak butuh rapat 13 tahun.